Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Melisha Apriliani dengan NIM akhir 199 dari mata kuliah Statistik 2 kelas I. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial dalam melakukan beberapa uji statistik pada SPSS, yaitu meliputi uji validitas dan realitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji linearitas dengan metode Komparmin, uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test, dan uji heteroskadasitas menggunakan metode uji Gleiser, dan terakhir ada juga uji regresi linear berganda untuk menentukan H0 yang ditolak atau H1 yang diterima. Tetapi sebelum melakukan uji, kita perlu mengetahui apa maksud dari uji-uji tersebut. Jadi yang pertama yaitu ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah setiap pertanyaan atau indikator dalam kuesioner valid atau tidak. Dapat dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel atau nilai signifikasinya kurang dari 0,5. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi dari jawaban responden yang dapat dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji linearitas dengan metode Komparmin. Nah, uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen itu bersifat linear atau tidak. Hubungan dapat dikatakan linear apabila nilai signifikasi dan deviation from linearity lebih besar dari 0,5. Lalu yang kedua ada uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pada uji ini dapat dikatakan berdistribusi normal apabila signifikasinya lebih besar dari 0,5. Yang ketiga ada uji heteroskadasitas menggunakan uji Gleiser. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Jadi, model regresi yang baik adalah yang tidak mengalami heteroskadasitas pada uji Gleiser. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5 maka itu tidak terjadi masalah heteroskadasitas. Yang terakhir yaitu ada uji regresi linear berganda. Jadi regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Jadi analisis ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel baik secara parsial maupun simultan. Hasil pengujian biasanya dilihat melalui uji T, uji F, koefisien determinasi atau R-square, dan nilai koefisien korelasi. Jadi melalui serangkaian uji statistik ini, seseorang yang sedang meneliti dapat mengetahui apakah data penelitiannya sudah layak dianalisis atau belum, dan juga dapat mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel dalam penelitian yang dilakukan. Di sini saya sudah menyiapkan 100 data responden. Tetapi sebelum itu kita perlu tahu bagaimana sih hipotesis dalam pengujian data ini. Jadi yang pertama ada hipotesis hubungan parsial, yaitu dia satu-satu dipecah. Kayak H0 dari X1 analisis frugal living tidak berpengaruh signifikan terhadap happiness, H1-nya analisis frugal living berpengaruh signifikan terhadap happiness. Terus juga ada H0 untuk X2 analisis minimalism tidak berpengaruh signifikan terhadap happiness H2-nya. Analisis minimalism berpengaruh signifikan terhadap happiness. Lalu H0 untuk X3 analisis financial well-being tidak berpengaruh signifikan terhadap happiness. H3-nya analisis financial well-being berpengaruh signifikan terhadap happiness. Nah, ada juga hipotesis hubungan simultan, yaitu H0 adalah analisis frugal living, minimalism, dan financial well-being tidak berpengaruh signifikan terhadap happiness. H4-nya analisis frugal living, minimalism, dan financial well-being berpengaruh signifikan terhadap happiness. Jadi sekarang langsung saja kita merunning datanya. Oke, jadi sekarang langsung saja kita merunning datanya. Jadi sekarang langsung saja kita running datanya. Jadi ini adalah 100 data responden yang sudah saya siapkan, dan juga
ini datanya sudah saya totalkan per variabelnya untuk memudahkan kita dalam running data. Dan jangan lupa pastikan desimalnya semuanya sudah 0 dan pada bagian measure sudah scale semua. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita lanjut ke uji yang pertama, yaitu uji validitas. Yang pertama kita pilih analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian kita pilih bivariate, kemudian kita masukkan variabel frugal living, dan juga total variabel frugal living-nya juga kita masukkan. Pastikan correlation koefisiennya, bagian persen sudah tercantang, bagian test of signification totalnya juga sudah, flag signification correlation-nya juga sudah tercentang. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji validitas. Kemudian kita ulangi lagi sampai semua variabelnya sudah dilakukan. Kita klik analyze, correlate, bivariate. Kemudian ini kita keluarkan semuanya. Kita pindahkan, kita ganti dengan masukkan juga total minimalism-nya juga kita masukkan. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Kemudian yang kedua yaitu uji reliabilitas. Kita klik analyze, kita pilih scale, reliability analyze, kemudian kita pilih bagian variabel frugal living-nya, kita pindahkan ke bagian items, kemudian pada bagian statistik, pada bagian statistik, yang bagian descriptive for, pada bagian ini kita klik yang scale if item delete, kita cek tentang, jika sudah seperti ini, kita klik continue, kemudian jangan lupa modelnya ini pastikan sudah alpha. Jika sudah alpha seperti ini dan sudah dilakukan semuanya, kita klik OK. Kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita ulangi sampai semua variabelnya sudah dilakukan reliability analyze ya. Scale, reliability analyze, kita keluarkan. Kemudian kita masukkan ini. Kita klik OK. Nice. Scale. Nah, jika sudah semua seperti ini pada bagian variabelnya sudah semua seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari uji reliability. Jadi ini adalah hasil dari uji reliability. Langsung saja kita lanjut ke uji yang ketiga, yaitu uji asumsi klasik dengan uji linearitas Kompermins. Yang pertama kita klik analyze, kita pilih bagian Kompermins, kita pilih bagian means ya, kemudian masukkan dependent-nya, kita masukkan total variable happiness ke bagian dependent. Kemudian untuk variabel independent-nya ini kita masukkan bagian frugal living, minimalism, financial well-being, kita masukkan ke bagian independent. Kemudian jika sudah kita klik option, kemudian pada statistik for first layer ini, pastikan kita centang test for linearity. Jika sudah, kita klik continue. Kemudian jika sudah klik continue, kita klik OK. Nah, ini hasil dari Kompermins-nya.
Jika sudah, kita lakukan uji asumsi klasik yang kedua. Sekarang kita lanjutkan uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih bagian linear, kemudian kita pilih happiness, ini kita masukkan ke dalam kolom dependent, kemudian kita masukkan frugal living, minimalism, financial well-being ke dalam kolom independent. Kemudian kita pilih bagian save ini, kita checklist pada bagian residual ini, kita checklist unstandardized. Jika sudah seperti ini, kita klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian jika sudah klik OK ini, kita klik analyze lagi. Kemudian bagian non-parametric test, kita pilih bagian non-parametric test, legacy dialog, satu simbol KS ini kita pilih. Kemudian masukkan, nah ini kita masukkan ke dalam test variable list ini, kita masukkan. Kemudian pada kotak distribution ini, pastikan kita sudah centang bagian normal. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, ini adalah output dari uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji heteroskadastisitas menggunakan uji Glaser. Yaitu yang pertama kita klik analyze, kita pilih bagian regression, kita pilih bagian linear. Nah, kemudian jika sudah kita pilih linear, kita masukkan pada bagian dependent ini, kita keluarkan bagian happiness-nya dari dependent ini, kita ganti dengan unstandardized residual ini, kita masukkan ke bagian dependent. Jika sudah seperti ini, kita bagian save ini, kita cek residualnya masih, kita checklist yang unstandardized. Jika sudah, kita klik continue, kita klik OK. Kemudian kita lanjut lagi. Jika sudah, tadi kita klik transform, kita compute another variable, kemudian kita masukkan ABS, kemudian seperti itu. Pada bagian yang ini kita masukkan, ini unstandardized-nya, kita pindahkan ke dalam sini. Nah, ini kita kasih ABS, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita kasih tutup kurung. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Jika sudah, kita klik analyze lagi, kemudian kita pilih regression, bagian linear, kita pilih. Kemudian pada kolom dependent ini, kita ganti dulu, pada bagian dependent ini kita ganti dengan, ABS res ini kita ganti. Jika sudah, kita klik save dulu ini, kita klik, nah ini residualnya, ini kan sudah dicentang yang understand dash ya. Jika sudah seperti itu, kita klik continue, jika sudah kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita regresi linear berganda. Kita klik analyze, kita pilih regression, kita pilih regression, kita klik linear. Nah, pada bagian kolom dependent ini kita keluarkan, kita ganti dengan happiness. Nah, jika sudah, pada bagian statistik ini, nah pastikan yang regression coefficient bagian estimate test ini sudah tercentang dan model fit-nya juga sudah tercentang. Jika sudah, kita klik continue. Jika sudah kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji regresi linear berganda. Kemudian sekarang kita akan menganalisis semua ujinya.
Yang pertama yaitu variabel frugal living. Nah, ini kan F1 nih. Itu dapat dilihat langsung di bagian FL. FL yang bagian totalnya ini yang 0,817 sampai dengan 0,822. Nah, terus signifikan totalnya ini kurang dari 0,001 semua. Jadi berdasarkan output ini dapat diperoleh seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabelnya. Jadi R tabelnya itu kan 0,1966 lebih besar dari ini kan lebih besar dari ini. Jadi itu dapat dikatakan valid, dan juga untuk nilai signifikasi totalnya ini lebih kecil dari 0,05. Jadi valid juga. Kemudian untuk variabel minimalism, nah ini untuk variabel minimalism ini juga sama karena dia lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1966. Terus nilai signifikasinya juga lebih kecil dari 0,05, dapat dikatakan valid juga. Kemudian yang financial well-being juga lebih besar dari R tabel, dan juga nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Jadi dia juga dapat dikatakan valid. Kemudian pada bagian variabel happiness juga sama. Ini dilihat dari sini saja, dari sininya sudah ketahuan bahwa dia tuh lebih besar dari R tabel, dan juga nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Jadi semua variabel uji validitas dapat dikatakan valid. Uji realitas. Jadi di sini yaitu variabel frugal living, Cronbach's alfanya itu kan 0,851, yang dimana itu lebih besar dari 0,6. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel frugal living sudah reliable. Kemudian pada bagian Cronbach's alpha minimalism ini kan 0,868, yang dimana lebih besar juga dari 0,6. Jadi dapat dikatakan bahwa minimalism sudah reliable. Kemudian ada variabel financial well-being. Nah, jadi di sini kan Cronbach's alpha financial well-being yaitu 0,806, yang dimana itu lebih besar dari 0,6 dan dapat dikatakan bahwa sudah reliable. Kemudian ada variabel happiness. Variabel happiness Nah, di sini pada bagian reliabilitas untuk happiness ini Cronbach's alfanya sebesar 0,786, yang dimana lebih besar dari 0,6. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel happiness itu reliable. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu linearitas Kompermins. Kita dapat melihatnya dari tabel ANOVA table ini, bagian signifikan. Nah, kita langsung lihat saja dari deviation from linearity. Nah, di sini kan deviation from linearity-nya itu bernilai 0,07, yang dimana dia ini lebih besar dari 0,5. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan happiness dan frugal living ini dapat dikatakan bahwa mereka ini linear. Kemudian pada bagian happiness dan minimalism ini kita lihat juga langsung dari deviation from linearity-nya yaitu 0,816. Dia juga lebih besar dari 0,05.
Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan happiness dan minimalism ini linear. Kemudian pada bagian signifikan happiness dan financial well-being ini kita langsung lihat saja dari deviation from linearity-nya, yaitu 0,043, di mana berarti ini lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya antara kedua variabel ini, yaitu happiness dan juga financial well-being, tidak linear secara signifikasi gitu. Kita akan menganalisis uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test. Jadi di sini ini pada bagian tabel NPR test ini yang one sample Kolmogorov test ini, kita lihat pada bagian yang ini asymptotic total ini, pada bagian ini nilainya yaitu 0,144. Karena dia lebih besar dari 0,05, jadi dapat dikatakan datanya sudah terdistribusi normal, sudah aman gitu. Jadi dapat digunakan. Kemudian kita akan menganalisis uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji heteroskadastisitas dengan metode uji Glaser. Nah, kita dapat melihatnya di sini di kolom yang koefisien ini. Nah, di sini nih ada cirinya, yaitu yang ABS-RES. Nah, kita dapat langsung melihat bagian signifikannya, yang dimana frugal living itu 0,178, minimalism 0,180, financial well-being 0,457. Jadi karena nilai signifikasi variabel ini lebih besar dari 0,05 ini, artinya tidak terjadi gejala heteroskadastisitas dalam model ini. Jadi dapat dikatakan bahwa ini sudah aman. Analisis yang selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Nah, untuk menganalisisnya, kita dapat melihat dari tabel model summary yang ini, yaitu kita lihat dari nilai korelasi R-nya yaitu 0,550, yang dimana artinya ketiga variabel memiliki nilai korelasi yang sedang. Terus kemudian untuk nilai koefisien determinasi yaitu R-square. Kita lihat dari R-square di sini kan 0,303. Jadi artinya frugal living, financial well-being, dan minimalism secara simultan memiliki pengaruh terhadap happiness sebesar 30,3%, sedangkan sisanya 69,7% dipengaruhi oleh variabel lain, atau error dari luar regresi ini, atau variabel yang tidak termasuk ke dalam model. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda uji F. Uji F dapat dilihat pada kolom ANOVA tabel yang ini, dan juga dilihat signifikasinya. Dari output ini nilai F itu 13,899, dan signifikansinya ini kurang dari 0,001. Jadi lebih kecil dari 0,05, maka artinya H0 ditolak. Jadi pengaruh dari frugal living, minimalism, financial well-being itu ada terhadap happiness, sehingga model regresi ini layak digunakan untuk memprediksi variabel happiness. Jadi H4-nya tadi yang di simultan itu diterima dan H0-nya ditolak. Kemudian uji T atau uji parsial, uji kelayakan model. Jadi hipotesis uji T atau uji parsial, uji kelayakan model. Jadi hipotesis yang digunakan itu yang satu-satu. Jadi pakai nilai T sama signifikasi. Jadi frugal living itu nilai T-nya 1,991, terus signifikannya itu 0,049. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Karena dia parsial,
harus satu-satu, nggak kayak yang uji F yang langsung simultan gitu. Yang pertama yaitu variabel frugal living, yaitu nilai T pada variabel ini sudah dicari sebelumnya, tetapi jika tidak yakin mungkin bisa meng-cross check ya pada T tabel, karena lebih besar dari T tabel dan juga nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 yang ini nilai signifikasinya kan lebih kecil dari 0,05, artinya H1 diterima. Jadi analisis variabel frugal living berpengaruh terhadap variabel happiness. Terus yang variabel kedua yaitu ada minimalism. Nilai T-nya ini kan 0,134. Jadi itu lebih besar daripada T tabelnya yaitu 1,985. Terus untuk signifikasinya kan 0,893. Ini lebih besar dari 0,05, artinya H2 ditolak. Jadi analisis variabel minimalism tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel happiness. Selanjutnya financial well-being. Yang ini nilai T tabelnya yaitu 185 dan nilai T di sini itu kan 4,178. Itu lebih besar nilai yang T yang ada pada di sini dibandingkan nilai T tabel yaitu 1985. Signifikasinya itu kurang dari 0,001. Jadi lebih kecil daripada 0,05, artinya H3 diterima. Jadi analisis variabel financial well-being itu berpengaruh signifikan terhadap variabel happiness. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.